Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ketika kita hari ini mendengar bahwasanya negeri kita yang kita cintai ini, negeri Pertiwi ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bertubi-tubi ujian kepada penduduknya. Satu belum selesai dan kemudian disusul dengan musibah-musibah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi orang-orang yang beriman, ini bukan merupakan sesuatu yang tidak memiliki sebab. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ataupun menurunkan suatu kejadian, pasti di sana ada sebab. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di daratan ataupun di atas daratan dan di lautan. Mengapa? Karena ulah tangan-tangan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan karena ulah tangan-tangan manusia. Maka ulama menjelaskan bagaimana bentuk upaya manusia merusak dunia ataupun daratan dan lautan ini. Yang pertama, kerusakan ataupun yang dilakukan secara langsung, seperti seseorang pergi ke hutan atau mengeksploitasi sumber daya alam yang itu menimbulkan ketidakseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu apa? Seseorang berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua inilah menurut para ulama adalah sesuatu yang dampaknya paling besar, yang itu bisa menimbulkan kejadian-kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan untuk manusia. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 solusi sebenarnya. 3 solusi ini yang bisa menyudahi dari musibah-musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama adalah al-iman, seorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya itu merupakan asal dari segala perkara. Bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan ataupun menyuruh umatnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu apa kaitannya iman dengan musibah ataupun diangkatnya musibah? Bisa kita melihat ataupun hadis yang sangat masyhur, yaitu hadis Bitaqah, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengadili salah seorang di antara manusia dan didapati ternyata catatan-catatan keburukannya sangatlah banyak. Ketika catatan itu kemudian dibentangkan, seluruhnya tertulis keburukan-keburukannya. Namun ternyata di ujung dari catatan tersebut ada kalimat la ilaha illallah. Dia tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi apa? Dia pun mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah, walaupun dia pada saat itu menjadi seorang yang ahli maksiat. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba tersebut ke dalam surga karena la ilaha illallah yang dia miliki itu lebih berat daripada timbangan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara neraka, yang azab neraka itu sangatlah pedih. Azab di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan azab neraka. Oleh karenanya, terlebih lagi ketika seseorang beriman kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dari azab-azab ataupun musibah-musibah yang telah Allah siapkan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, dengan apa seseorang meningkatkan keimanan itu? Tentunya yang pertama mengetahui Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya asma, punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat yang sempurna. Hendaklah kita mengetahuinya. Ketika seseorang mengetahui nama dan sifat-sifat Allah, maka bisa jadi dia akan bertambah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengetahui keagungan-keagungan Allah. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat syariah, mentadaburi Al-Quran, kemudian mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ini. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, tidak kalian melihat? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia,
Ini yang pertama, yaitu iman. Kemudian yang kedua adalah al-istighfar. Seorang beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar tidak akan berguna ketika istighfar tersebut tidak dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan istighfar Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat musibah. Bahkan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah ketika musibah tersebut sudah diperuntukkan untuk suatu kaum. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa menasihatkan kepada kita. Rasulullah SAW pun mencontohkan kepada kita bahwasanya di setiap harinya Rasulullah SAW beristighfar dan bertobat 70 kali. Di dalam riwayat yang lain 100 kali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah seseorang beriman, beristighfar, akankah iman dan istighfar itu sudah cukup untuk bisa mengangkat musibah-musibah yang ada ini? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu ketika kita melihat di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat Rasulullah SAW, banyak mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, banyak mereka yang beriman, dan ada juga dari mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar ada orang-orang yang dirajam oleh Rasulullah SAW. Hari ini pun ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang melakukan ketaatan, dan ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mengapa di zaman Rasul, di zaman sahabat, sangat sedikit sekali musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka, tetapi di zaman ini sangat banyak sekali musibah-musibah? Bahkan sebagaimana yang telah dikatakan di awal, satu belum selesai, kemudian datang musibah-musibah yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci dari hal itu adalah setelah iman, istighfar adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan hendaklah kalian berhati-hati terhadap suatu fitnah, yaitu musibah yang itu tidak menimpa orang-orang yang berbuat buruk ataupun orang-orang yang bermaksiat saja, tetapi dia akan menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia diam, tidak memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, maka ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya dikatakan, walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah sekali-kali kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Ketika itu kalian tidak lakukan, kata Rasulullah SAW, au liyushikanna Allahu ayyab'asa 'alaikum iqaban, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan kepada kalian suatu azab, summa tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kalian berdoa kepada Allah, maka sungguh Allah tidak akan mengijabahi. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW ingin berpesan kepada kita bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah, beristighfar, jangan sampai kita tinggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka pada prinsipnya adalah ketika ada suatu kemungkaran, itu harus dihilangkan ataupun harus diperingatkan. Sehingga ketika tidak ada ulama, tidak ada orang yang soleh untuk memperingatkan itu, bahwasanya itu merupakan sesuatu yang buruk, yang bisa membinasakan, yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki cara lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibahnya sebagai teguran untuk orang-orang yang beriman, yaitu meningkatkan keimanannya, dan agar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyudahi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala cabut hal-hal yang itu bisa menyesakkan dada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran kepada orang-orang yang diberikan musibah pada hari ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.